terima kasih kepada Nisa Cantika. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Nadifa Salsabila. Kepada Nadifa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gambaran tentang gelombang. Kita menjelaskan bahwa bentuk diffraksi Van Hofer dari sebuah celah adalah dihitung dengan pengambilan sebuah transformasi Fourier pada celah fungsi penyebaran amplitudo. Menunjukkan bahwa titik pada x0 di depan titik fokus datang pada lensa dalam baik, saya lanjutkan. Pada gambar 10 sampai 3 menghasilkan sebuah gelombang datang yang menyebar pada sudut gamma aksen ke sumbu optik. Kita telah memberikan konsep ke sejumlah titik yang lebih luas, memperbolehkan kita untuk menyimpulkan bahwa bentuk diffraksi Van Hofer sama dengan bentuk interferensi yang dihasilkan oleh sekumpulan gelombang datang. Dari pengamatan ini sama dengan untuk pengambilan satu dari sejumlah kecil paket gelombang seperti pendistribusian frekuensi dari fungsi sinus dan kosinus. Dapat dilihat pada gambar 66 dan 67. Kita dapat menegaskan bahwa celah seperti sekumpulan gelombang datang disalurkan dengan melalui kelompok dari penyebaran. Pada bagian ini kita akan menjelaskan bahwa gambar ini mungkin untuk menampilkan pendistribusian ruang yang diperoleh dengan menggabungkan sebuah penyaluran gelombang datang. Integral akan mempunyai bentuk dari interferensi transformasi Fourier. Next. Kita dalam pembahasan transformasi Fourier ini, pada gambar 67, bahwa sebuah gelombang terbatas dengan sementara lamanya tidak dapat menggambarkan dengan frekuensi tunggal, tapi sementara diperlukan sebuah pendistribusian frekuensi. Kita sekarang menyimpulkan bahwa sebuah sinar datang yang memiliki lebar yang terbatas tidak dapat digambarkan dengan sebuah gelombang datang tunggal, tapi memerlukan pendistribusian gelombang datang disebarkan melalui arah penyebaran. Misalnya, penyebaran gelombang datang pada sumbu X dan Z dengan persamaan K dot R sama dengan KX dikali X tambah KZ dikali Z. Pendistribusian gelombang dengan sebuah vektor gelombang di antaranya seperti persamaan 10-15 di tersebut, yang dimana amplitudo A boleh menjadi fungsi dan perubahannya menjadi 0 untuk nilai mutlak Kx besar dari delta. Penjumlahan gelombang jika menggunakan prinsip superposisi dan menampilkan gelombang dalam datang seperti gelombang yang koheren adalah diberikan oleh integral dari gambar dari persamaan 10-16. Maksud petunjuk dan penjumlahan gelombang adalah sepanjang arah Z, tapi ditampilkan melalui sudut-sudut yang mewakili jarak dan vektor gelombang yang ditemukan dengan ketidaksamaan, di mana Kx besar dari min delta dan kecil sama dengan delta. Kita akan menganggap gelombang pada T sama dengan 0 untuk perpindahan lamanya tergantung pada gelombang.
persamaan E terhadap X sama dengan integral min delta sampai hingga delta, ketika Kx sama dengan 0 untuk nilai Kx di luar jarak plus minus delta, kita akan memperluas limit untuk plus minus delta X. Jika memanggil integral dengan 1/2pi, kita telah inverse transformasi Fourier dengan X mewakili T dan min Kx mewakili omega. Kita telah menjelaskan bahwa pendistribusian gelombang datang menghasilkan resultan gelombang dengan diperluasnya tempat batas yang diberikan dengan inverse transformasi Fourier. Akibat mendukung alasan bahwa celah dapat dilukiskan dalam jangka waktu penyaluran gelombang datang. Selanjutnya, difraksi dengan sebuah lensa yang berbentuk segi empat. Kita sekarang menggunakan teori transformasi untuk menghitung bentuk difraksi Van Hofer dari celah segi empat dan akan keluar titik yang mempunyai hubungan timbal balik antara ukuran berbentuk difraksi dan ukuran celah. Misalkan sebuah celah yang berbentuk segi empat dengan fungsi transmisi diberikan dengan persamaan sebagai berikut dengan syarat ketika nilai fx, y sama dengan 1 itu x0 besar sama dari nilai mutlak x, sedangkan y0 itu besar sama dari nilai mutlak y. Dan apabila nilainya sama dengan 0, seluruhnya selain nilai x dan y. Karena celah adalah dua dimensi, kita perlu untuk mempergunakan transformasi Fourier dua dimensi. Fungsi transformasi amplitudo terpisah pada x dan y, jadi kita bisa menggunakan dan menulis pendistribusian difraksi amplitudo celah segi empat dengan persamaan sebagai berikut. Ketika kedua fx dan fy ditemukan sebagai fungsi simetris, kita akan memerlukan penghitungan transformasi kosinus. Yang perhitungannya sebagai berikut, itu pada persamaan 10/18. Intensitas pendistribusian dari difraksi Van Hofer dihasilkan dari celah segi empat yang persamaannya sebagai berikut, yaitu IP sama dengan I0 sin kuadrat omega x, x0 sin kuadrat omega y0 per omega x, x0 dikuadratkan dikali omega y0 dikuadratkan. Dalam frekuensi ruang ditemukan persamaan yaitu omega x sama dengan min 2pi sin x per lambda sama dengan min 2pi c per lambda r0. Dan omega y sama dengan min 2pi sin y per min 2pi lambda r0. Intensitas maksimum pada x dan y ditemukan pada omega x0 sama dengan omega y, y0 sama dengan 0. Mengingat bahwa daerah dari celah segi 4 ditemukan sebagai lambda sama dengan 4x0, y0, kita bisa menulis intensitas maksimum sebagai berikut, yaitu intensitas 0 sama dengan lambda kuadrat a kuadrat per lambda kuadrat r0 kuadrat. Fungsi terendah ditentukan ketika omega x0 sama dengan mu pi atau omega x0 omega y, y0 sama dengan mp. Lokasi bernilai 0 dapat ditetapkan sebagai suatu dimensi pada pengamatan datang atau jika kita menggunakan perkiraan paraksial dalam jangka waktu dari sebuah sudut. Dimana bersama ketentuannya sin dengan theta y hampir sama dengan theta y dan hampir sama pula dengan U per R0 sama dengan M lambda per 2Y0. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadifa. Materi selanjutnya,
Saya sendiri yang akan melanjutkan. Definisi dari bentuk difraksi adalah karakteristik dari daerah nol pertama. Contoh, N sama dengan M sama dengan 1. Dan diberikan dengan pengamatan koordinat-koordinat datang zeta dan eta. Dimensi dari bentuk difraksi merupakan kebalikan dari perbandingan dimensi-dimensi celah. Seperti celah dimensi perluasan, lebar bentuk difraksi berkurang menjadi dalam jumlah tidak terbatas lebar celah. Bentuk difraksi menjadi fungsi delta. Gambar 10.7a adalah teoritis bentuk difraksi dari celah segi 4. Gambar 10.4b adalah percobaan yang menghasilkan bentuk difraksi Fraunhofer. Selanjutnya, difraksi dari lubang yang berbentuk lingkaran. Dari pembatasan transformasi dua dimensi pada bab 6, kita dapat secara langsung menghasilkan bentuk difraksi dari celah yang berbentuk lingkaran diameter menggunakan transformasi. Cara kedua yang akan digunakan di sini untuk menghasilkan bentuk difraksi. Geometri silinder ditunjukkan pada gambar 10.5 yang menggunakan perubahan integral Huygens-Fresner. Koordinat silinder untuk perubahan ke sistem koordinat baru, kita menggunakan persamaan persamaan 10.20 pada slide. Pada pengamatan cahaya, zeta sama dengan rho cos theta. Yang baru, sistem koordinat silinder pada pengamatan cahaya frekuensi ruang dapat ditulis sebagai berikut. Pada persamaan 10.22. Menggunakan persamaan 10.20 dan 10.22, dapat kita tulis menjadi persamaan yang ada di slide. Integral Huygens-Fresnel dapat sekarang ditulis pada rentang waktu pada koordinat silinder, yaitu pada persamaan 10.24. Kita dapat menjelaskan persamaan 10.24 dengan menggunakannya untuk menghitung amplitude difraksi dari celah terang yang berdiameter A. Ditemukan pada persamaan di bawah. Pada gambar 10.9a, yaitu difraksi amplitudo dari lubang lingkaran. Persamaan dari simetri ini adalah F S T, di mana membuat persamaan 10.24 identik dengan gambar 6.44. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan gambar 6.45 untuk menulis bentuk difraksi amplitudo menjadi persamaan 10.25. Memplot fungsi dari dalam kurung diberikan pada gambar 10.6a. Jika ditemukan U sama dengan K rho per 2R0. Kemudian intensitas dari pendistribusian ruangan pada bentuk difraksi dapat ditulis dalam bentuk yang dikenal dalam formula Airy pada persamaan 10.26, di mana kita telah menemukan I0 sama dengan A per lambda R0 pangkat 2. A adalah daerah lubang. Bentuk intensitas ditunjukkan dengan
10.26 dan dijelaskan pada gambar 10.6b yang disebut bentuk airi. Intensitas pada U sama dengan 0 dalam 10.26 sama seperti yang dihasilkan dari lubang yang berbentuk segi 4 pada daerah yang sama 10.19 karena dalam limit 2J1 U per U sama dengan 1. Pada gambar 10B yaitu percobaan yang menghasilkan bentuk difraksi Fraunhofer dari lubang lingkaran. Selanjutnya gambar 10.11 yaitu distribusi intensitas dan distribusi medan pada difraksi Fraunhofer dengan celah berbentuk lingkaran. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrozi. Kepada Fahrozi dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu teorema array. Teorema array adalah teknik matematika yang bagus untuk penyampaian celah yang lebih dari satu. Pada teorema ini membuktikan salah satu dimensi di mana fungsi-fungsi melewati celah-celah lensa. Hasil dapat diberikan untuk dua dimensi dan dalam gelombang. Diasumsikan bahwa kita memiliki kumpulan celah-celah yang sama, ditunjukkan pada gambar yang di samping, yang bagian kanan. Jika satu celah berletak pada celah cahaya, itu merupakan fungsi transmisi, yaitu Cx. Fungsi transmisi suatu celah Cx terletak pada titik x0, dapat ditulis dalam jangka waktu yang sama rata fungsi celah Cx sampai alfa dengan menggunakan pemilihan fungsi delta dengan rumus yang tertera di bawahnya. Selanjutnya, integral yang sulit akan dibolehkan pada aplikasi teorema yang sulit untuk derivasi yang lengkap dari teorema array. Celah main transmisi fungsi diwakili celah array akan menjumlahkan pendistribusian celah individual mewakili grafik pada gambar yang sebelumnya dan matematikanya yang disajikan pada rumusnya di bawah, dan pada penjabaran bab 6A juga dapat disederhanakan lagi rumusnya menjadi seperti yang tertera pada slide. Dengan menggunakan rumusnya tadi, dengan terdapat Cx kurang x0 dapat dinyatakan dalam jangka waktu dari integral yang sulit. Transformasi Fourier dari Cx sampai kurang x0 adalah bentuk teorema yang sulit. Hasil transformasi Fourier dari fungsi tunggal yang merupakan bentuk sulit. Dan ini merupakan gambar dari convolution sebuah celah dengan fungsi delta akan menghasilkan celah identik. Setiap lokasi pada posisi dari satu fungsi delta. Kemudian pada rumus yang pada gambar yang tadi menghasilkan suatu rumus, yaitu B omega x sama dengan f dikali C kali x kurang alpha dikali f dikali sigma dengan delta dikali x dikurang x0. Transformasi pertama di atas tersebut adalah bentuk fungsi pada celah tunggal, dan transformasi kedua adalah bentuk difraksi yang dihasilkan oleh satu set titik sumber dengan persamaan pendistribusian. Yang benar pada celah tunggal yang pertama itu f Cx kurang alpha, dan yang kedua f sigma n
delta X kurang X0. Disimpulkan bahwa keadaan teorema array bentuk diffraksi array serupa dengan celah diberikan oleh hasil dari bentuk diffraksi dari celah tunggal dan bentuk diffraksi atau interferensi dari penyaluran yang identik dengan array pada titik sumber. Pada gambar 10.9 adalah realisasi fisika dari teorema array. Penyaluran pada gambar 10.9b adalah bentuk diffraksi yang secara acak pada celah lingkaran yang ditunjukkan pada gambar 10.9a. Keseluruhan dari bentuk diffraksi adalah bentuk Airy yang sama dengan diffraksi dari celah lingkaran yang identik. Pada gambar yang tertera ini dijelaskan secara yang gambar A yaitu hasil dari bentuk diffraksi Fourier yang ditunjukkan di dalam bentuk lingkaran. Yang B itu sebagai hasil teorema array bentuk keseluruhan diffraksi adalah bentuk dari Airy dari celah lingkaran, sedangkan intensitas distribusi dalam disk Airy adalah sama untuk interferensi antara gelombang dari array secara acak dan celah berbentuk intensitas bintik yang dihasilkan oleh interferensi yang disebut gangguan bintik. Yang lebih yang bisa dilihat pada gambar yang tertera di sampingnya. Selanjutnya, pada materi ini kami mengambil kesimpulan yaitu dua dimensi transformasi Fourier dari fungsi transmisi celah f x, y dengan frekuensi ruang yaitu omega x sama dengan 2 pi zeta sama dengan per lambda R0 atau pada omega y min 2 pi eta sama dengan min 2 pi eta per lambda R0, dan intensitas dari diffraksi cahaya pada celah energi dirumuskan seperti yang tertera. Nah, selanjutnya yang kesimpulan selanjutnya itu intensitas dari gelombang diffraksi pada celah bundar yang kami dapatkan yaitu rumusnya seperti ini. P sama dengan alfa A per alfa R0 dikuadratkan dikali 2J1 dikali U per U dikuadratkan. Dan kesimpulan selanjutnya adalah teorema array yang digunakan untuk menemukan pola diffraksi dari sebuah array dari celah yang sama yaitu N. Distribusi intensitas dari pola diffraksi menjadi yang tertera di bawah ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farozi. Sekian materi dari kelompok kami. Salah dan janggal, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.